Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikza Sania Putri, NPM 221020407 dari kelas K, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari kelompok 7 guna memenuhi mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Hervin Yogi Pradipta yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. A. Pengertian Al-Quran secara bahasa atau etimologi merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan, seperti terdapat dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. B. Secara istilah atau terminologi. Adapun definisi Al-Quran secara istilah menurut sebagian ulama usul fikih adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya Muhammad SAW, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. B. Kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Para ulama sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam, termasuk hukum Islam, dan menganggapnya Al-Quran sebagai hukum Islam karena dilatar belakangi sejumlah alasan, diantaranya 1. Kebenaran Al-Quran, 2. Kemukjizatan Al-Quran, C. Petunjuk atau dilalah Al-Quran. Kaum muslimin sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum syara'. Mereka pun sepakat bahwa semua ayat Al-Quran dari segi wurud atau kedatangan dan subut atau penetapannya adalah qat'i. Namun perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak didapati dalam Mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang ini. Adapun ditinjau dari segi dilalahnya, ayat-ayat Al-Quran itu dapat dibagi dalam dua bagian. A. Nas yang qat'i atau dilalahnya, yaitu nas yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa ditakwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar nas itu sendiri. B. Nas yang zanni, dilalahnya, yaitu nas yang menunjukkan suatu makna yang dapat ditakwil atau nas yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karena lafaznya mushtarak atau homonim ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti dilalah isyaratnya, iktidaknya, dan sebagainya. D. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum dan Al-Quran sebagai sumber hukum. 1. Ayat-ayat yang menjelaskan hukum diantaranya Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187. E. Sistematika hukum dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah. Kedua, hukum-hukum moral atau akhlak. F. Sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.